Jadi waktu dulu gue sudah cukup terganggu dengan ekspektasi terhadap member. Ini berarti diri lu sendiri kan? Iya, diri gue sendiri. Gue Ke- pengennya di Waro terus dong. Semua siapa sih yang nggak mau di Waro dulu kan? Ya wajar dong. Namun Tapi maunya memonopoli semua Waro itu. Karena setiap fans apa dah? berhak bersuara. Berhak bersuara. Gue baru ngedit satu episode jadi belum ngeh gue. Belum ngeh. Itu tulisan di bawah apa ya, kecil soalnya kan. Karena setiap fans berhak bersuara. Bersuara. Berhak bersuara. Episode 2 guys. Mantap. Bah, Kita bahasannya rada dalam nih. masa sih? Idol yang benar. Oh gila. Kok berasa kita paling bener ya? Enggak, kan justru kita pengen dengerin. Ah. Menurut Menurut warga fandom ya? warga fandom Oke. yang benar kayak gimana gitu. Oke. Tapi pastinya ini apa versi kita dulu nggak sih? Ngidol yang bener. Gue merasa gak punya hak gak? Enggak. Bukan, gue malah mau nanya. Malah mau nanya dulu pada saat kita nge-idol nih ya. Kita pasti pernah melewati fase yang begitu sekarang kita udah lebih dewasa gitu ya. Kita ngerasa ini nggak bener nih gitu. Ya, Iya ini nggak jadi jatuhnya bukan wejangan. Iya. Bukan, karena yang berhak memberikan wejangan namanya Sabda Rangge. Iya. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Gak Tapi gitu. Kita tuh cerita Iya. era kelam dulu gitu. Tapi maksudnya. kalau ini dimulai dari gue dulu kali ya. Boleh Kita lebih ke arah sesi sharing aja. sharing. Sharing. Jadi dulu ketika ngidol ya gue yakin kita semua relate dah. Semua kedewasaan kita, kelogisan kita, akal sehat kita akan sirna. Iya. Mungkin bukan kita yang mau ya, cuman entah kenapa, gue nggak tahu, mungkin karena itu berhubungan dengan perasaan. Sedap. Mungkin berhubungan dengan sesuatu. Gue bilangnya bukan perasaan, tapi ekspektasi. Oh, ekspektasi. Sebenarnya lu masih rancu ini perasaan apa bukan gitu. Ya Iya kita nggak? sebutlah ekspektasi aja Iya, lah, walaupun ini itu agak perasaan. ngeblur. Sebenarnya Cuman ini apa gitu. Karena dulu kita punya ekspektasi, itu ngebuat pengalaman ngidol gua khususnya waktu saat itu penuh dengan ketidaksenangan. Oke. Ya kan, Kenapa tuh? kan ngidol itu seharusnya sebuah kegiatan hiburan menurut gua ya. Menyenangkan ya. Menyenangkan, harusnya menyenangkan, harusnya Oke. fun. Tapi once ketika lo merasakan tidak sesuai dengan ekspektasi lo merasakan nih orang lain, bahkan orang lain gitu loh, Yeah. yang seharusnya bukan urusan lu juga gitu, melakukan hal ini, lu juga terganggu. Oke. Jadi waktu dulu gua sudah cukup terganggu dengan ekspektasi terhadap member. Ini berarti diri lu sendiri kan? Iya, diri gue sendiri. Diri sendiri. Gue Ke- pengennya di Waro terus dong. Semua siapa sih yang nggak mau di Waro Iya. dulu kan? Ya wajar dong. Namun Tapi maunya memonopoli semua Waro itu. yang ada kering kerontang gitu kan. Iya justru kan. Nah, cuman ya waktu itu ya udah akhirnya jadi pulang teater bukannya seneng, Malah cranky lu ya. malah nggak enak kayak nih gimana sih? Ah, sampai segitunya Bang Dik. Iya benar. Gue dulu pernah ada masa-masa di mana gue merasakan masa kelam itu. Oke. Dark age ya. Kita sebut Dark side. dark side. Ya. Kita sebutnya apa? Lagi di Mars, nggak ada udara, nggak ada. Oh iya. Jadi kayak nonton teater nggak di Waro. Kalau dulu tuh apa ya, budayanya begitu ya. Kalau sekarang kayaknya karena very susah, karena apa? Udah jarang juga ya yang member inti. Jadi lu nggak tahu kapan kan mereka perform apa segala macam, iya nggak sih? Oh iya, apa lebih sebenarnya member inti masih sering perform, tapi tadi verify susah, jadi kayak ya mungkin nonton cuma bisa kayak gua nih 4 bulan sekali anjir. Baru very hari ini. Wow. Hari ini. Hari ini. Wow. Seorang Rangge yang biasa disungkem. Nah, Nonton 4 bulan sekali. kalau dulu kan tiap hari tuh, tiap Ya. hari nonton dan ya ketika nggak di Waro tuh kecewa gitu. Dan itu mengubah
segala-galanya, karena dengan ketidakpuasan lu jadi makin sebel, hari-hari lu juga itu mempengaruhi. Dan waktu dulu karena ngidol lewat Twitter juga kan, dulu gua nggak tahu, sekarang ada IG, ada TikTok, ada apa segala macam. Dulu Twitter kita pantengin terus ya, akhirnya toksik ke semua hal. Ya. Itu baru soal membernya, belum soal pergaulan. Pergaulan ada orang lain kayak gini, timbul iri hati, timbul sirik. Belum ada berita miring, jadi sebel sendiri. Osi lu gini. Nah itu jadi sebuah hal yang gak enak. Padahal sebenarnya kan kita di sini butuhnya hiburan. Tapi malah kita mencari ketidaksenangan. Dan kita masih bertahan di situ gitu loh. Iya. Udah tahu nggak menyenangkan. Dan masih aja. Gue berusaha, ini real. Gue dulu berusaha pengen mencari tahu ngidol yang bener tuh kayak gimana sih. Oke. Ngidol Langkah apakah- lu waktu itu? Karena waktu itu gue bingung kan, ngidol yang bener tuh yang gimana? Apakah kita full support aja? Apakah kita ya udah sebisanya kita? Atau bahkan waktu itu ada yang jalur pacaran juga, Iya. pacaran member gitu, ya, atau dia cuman senang-senang doang sama teman-temannya gitu, menikmati fandom tubir-tubiran gitu-gitu. Gue tidak tahu mana yang benar, actually. Wah. Dan sampai pada akhirnya, ya lama-lama berdamai dengan diri sendiri aja. Kayak ya udahlah, nggak ada yang gue dulu nganggapnya nggak ada yang benar. Oke. Kalau setelah gue selesai ngidol, gue baru paham. Menurut gue, nih sekali lagi ya, menurut gue, Ya. ngidol yang benar adalah ketika lu menjadikan itu sebuah hiburan, bukan hobi. Bukan hobi justru ya. Kalau hobi tuh lu harus terus-terusan, lu curahkan semua perhatian ke lu. Kalau hiburan itu hanya ngambil sisi kecil daripada hidup lu. Ya. Ya Terserah lu gitu. Ya kayak misalnya gue sibuk kerja, gue nggak akan punya waktu dengan ngeliatin tubir. Gue nggak Ya. peduli orang mau bahas ini apa segala macam, nggak peduli. Karena lu sibuk, Ya. lu sibuk hidup, lu sibuk bekerja, lu sibuk dengan keluarga lu, teman di luar fandom, ada teman di fandom. Ketika di fandom lu bisa ngomongin fandom, ketika di luar fandom lu bisa juga gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar, kita saking asiknya, nih sekali lagi ya gue garis bawahi, saking asiknya dan di fandom tuh menyenangkan banget loh. Tapi kita kecemplung semua ke situ sampai kita nggak punya kehidupan yang lain gitu. Oke. Itu baru sadar setelah lu ada di luar fandom. Kalau pengalaman gue sekali lagi, gitu. Jadi gue kesimpulan gue ngidol yang benar versi gue adalah jadikan itu hiburan, hiburan aja udah, that's it. Hiburan aja. Jadi seperti nonton kuda lumping gitu kan? Hiburan aja kan? Kayak nonton bisa. tong setan. Iya. Hiburan kan? Gue nonton wayang, gitu kan. Nah. Gue suka nonton wayang ya udah sesekali. Tapi nggak aja. sampai hobi. Nggak. Iya kan? Nggak. Kalau hobi kan lu akan gue mau beli wayang gitu. Iya. Gue mau beli kedebong pisang buat Bener. biar gua bisa jadi dalang gitu. Gue kelengkapin tuh semua Iya kan? gamelannya tuh. Kalau hobi kan iya gitu kan? Iya itu hobi. Iya. Kayak lu hobi golf ya udah lu beli semuanya Iya. tuh setnya. Lu akan Lu beli lu hobi lari, gear-gearnya. lu akan ikut world marathon gitu. Iya. Iya nggak? Iya. Lu curahkan semuanya di situ. Bahkan Iya. pekerjaan lu mungkin untuk mensupport hobi lu. Iya. Mungkin. Itu bedanya ya. Iya, itu kalau gue pribadi. Iya. Paham. Luar Kalau biasa. lu gimana, Mas Wil? Kalau gue, nah gue balik lagi nih. Dari awal gue udah kena kutukan dalam tanda kutip ya. Jadi kalau gue waktu itu fase gue ngerasa nih kayaknya nggak bener deh. Itu ada dua sih sebenarnya. Pertama tuh pada saat apa ya? Tapi sebenarnya ini mah agak-agak ini aja, nyesel aja sebenarnya. Gue pernah nge-gift kan, nge-gift. Tapi menurut gue barang yang gue gift dan ke orangnya menurut gue timingnya nggak bener aja ya. Dan gue nyesel juga tuh. Jadi gue nge-gift kaosnya Lisa. Bukan Blackpink ya, Lisa Jepang. Karena gue tahu nih satu member Wibu kan dan blasteran Jepang Indonesia gitu. Anda tahu siapa? Sudah keluar. Udah. Oh, waktu itu yang tiba-tiba grad. Iya, Erika Ebisawa. Iya. Wah, gua kasih kali ya. Dia kan suka Lisa nih. Gua ada nih kaosnya Lisa nih waktu konser Ava apa kalau nggak salah. Gue beli tuh kaosnya. Ini konser tunggalnya dia. Gue beli kaosnya terus kayak
gua nggak pernah pakai, gua pokoknya itu nggak pernah ada di lemari rapi, wangi segala macam. Terus gua di suatu hari tuh kayak kepikiran, udah gua kasih aja kali ya gitu. Lu memberikan sesuatu yang sangat berharga. Ya, itu kayaknya gue nyesel di situ deh. Ya kalau gue bilang jangan gitu-gitu amat deh kayaknya kalau lo idol. Maksudnya kalau lo mau ngasih sesuatu yang ya udah lu sengaja beli aja mendingan. Jangan yang lu udah punya dan itu berharga gitu. Ini bisa jadi ini juga ya, kata kiasan juga ya. Iya. Jangan memberikan seluruh Nah, yang lu punya. dan yang berharga gitu. Kalau emang lu mau ngasih, lu sengaja mau ngasih aja mendingan. Lu sengaja mau ngebeliin gitu. Kalau itu kan kaosnya Lisa itu udah ya gue beli dari di konsernya terus gue nggak pernah pakai. Sengaja kayak mungkin gue akan ada event gue pakai ini gitu. Which is minggu depan apa ya konser Lisa. Dan gue udah nggak punya kaos itu gitu. Iya, Jadi gue paham. ada penyesalannya di situ sih. Jadi ya itu tadi apa namanya, kalau mau ngasih ya udah mending lu sengaja gue beliin apa gitu. Yang emang sengaja lu pengen ngasih gitu. Gitu. Satu itu. Kedua paling ya ketika gue udah kayak kerjasama gitu, udah jadi si Cibukai dalam tanda kutip ya. Itu adalah ketika gue terlalu banyak tahu. Iya. Terlalu banyak tahu adalah kutukan. Ketika terlalu banyak tahu tuh kayak serba salah nih gue posisinya, nggak bener nih gue. Makanya gue bilang kan gue nggak bisa pure jadi fans kan, nggak bisa pure nonton sering, nggak bisa pure bahkan ngejadiin itu hiburan, nggak bisa pure gue karena udah terlalu banyak tahu dalam tanda kutip. Nggak bisa lepas lah ya. Nggak bisa lepas. Selalu ada sisi tanggung jawab moral dan tanggung jawab profesionalisme kerjaan. Karena pekerjaan. Iya. Kalau gue itu, jadi gue kayak oke, dua itulah kalau bisa. Yang pertama tadi udah gue sebutin, yang kedua ya kalau lu mau ngefans sama sesuatu sebaiknya jangan terlalu banyak tahu. Itu kutukan. Gak akan fun lagi. Gak fun lagi. Itu kalau gue. Bang Rangge. Ini momen yang kita tunggu tuh. Warga Venom tuh udah dicepet-cepetin tuh pas kita ya. Mana nih panutan gue belum ngomong-ngomong gitu. Gimana Bang Rangge? Gimana? Kalau gue ngerasanya gini, kalau sekilas perjalanan gue sih, kalau gue dari awal ngejadiin ini kan kayak tempat gue menjadi ini apa, dalam tanda kutip menjadi bodoh lah. Dalam arti gini, ini kan dunia di mana apa, lu gak akan dijudge karena lu ngapain aja kan, kayak betul. istilahnya lu mau se-freak apapun akan ada yang lebih freak. Oke. Jadi kayak ya udah. Wow, itu bisa dipotong di TikTok. Oke. Itu Iya. Bang Rangge mau Iya. Jadi ya udah apa lu Oke. bebas mau ngapain aja kan. Nah kalau gue sih ngerasa gini apa, kalau gue pribadi ya mungkin dari awal untungnya gue dikelilingi sama orang-orang yang juga cukup itu ya apa, menyenangkan juga untuk ketika ngumpul. Jadi akhirnya gue pada akhirnya gini, gue ngelihatnya kalau untuk gue sendiri ya mau ngapain aja terserah sih. Selama lu seneng ngelakuin itu. Ya. Jadi gue ngeliat esensinya di kalau mungkin gue agak beda pendapat dari Bang Dik. Kalau gue ngeliatnya mau itu mau lo ngejadiin hobi, mau lo jadi hiburan terserah. Yang penting lo bersenang-senang ngelakuin itu. Karena ini tempat bersenang-senang. Nah jadi untuk gue sih everything goes aja. Kayak kalau lo mau ngapain aja terserah. Lo mau bikin project, lo mau ngapain kayak. Yang penting lo happy ngelakuin itu. Ya meskipun gue paling ada batasan-batasan ya. Kayak contoh, gue gak suka ngelihat orang tuh yang ngelakuin tindakan bodoh kayak misalnya nguntit gitu. Karena untuk gue tuh gini, ngutang atau ngutang juga. ini Sebuah iya sebuah kata kunci. Apa ngutang untuk idol ya, itu gue juga. Iya. Atau yang sampai nyamperin rumah apa hal-hal kayak gitu lah. Karena gini, Iya. oh tadi nguntit lo. nyamperin rumah apa Stalking. stalking. Ya. Karena untuk gue itu gak make sense kayak gini. Kalau lu misalnya kayak ngidol itu kan lu happy ngelakuin apapun itu kan, mau entah lu ngebalesin tiap hari kayak apa, lu mau nonton atau apa. Kalau nguntit atau itu kan kayak gini, lu keluar effort nih, apa nguntit kayak lu perlu nungguin membernya nih. Kayak lu perlu kayak abis itu lu perlu effort kayak entah lu naik motor entah apa lu ikutin kemana gitu atau apapun itu ada effortnya. Tapi hasilnya apa? Lu dianggap
satu lu dianggap menjijikan, bisa jadi kriminal juga. Yang dimana gini, lu effort untuk menjadi menjijikan tuh gue kayak gak make sense buat gue. Ya. Ada kalau kriminal tuh ada pasalnya berarti. Ini tuh ada di abu-abu. Abu-abu. Kayak gue gak akan bahas in detail, tapi let's just say kalau lu ini tindakan kayak gitu tuh bisa sangat tiba-tiba jadi pidana aja. Oke. Makanya jadi kayak, tapi itu lo effort ngelakuin itu. Kayak, lu bayangin lo effort melakukan sesuatu yang bisa menjerumuskan diri lu sendiri. Untuk gue kayak... Tapi gimana kalau dia senang? Kalau dia senang menguntit. Nah itu, that's... Ternyata itu energinya dia di situ ya. Asupan energi gue. Ya, that's one thing ya. Tapi kalau dari gue ngeliatnya kayak, kalaupun ternyata senang ngelakuin itu ya, lu mungkin coba pertimbangin ulang deh. Ya, kita doakan lu aja udah. Enggak orang ya yang kayak gitu kita minta untuk mempertimbangkan aja itu udah. Dia mempertimbangkan apa enggaknya tuh kita udah ragu tuh. Ya kalau dia happy. Iya. Happy-nya begitu. Nah, makanya gini, makanya kenapa di saat ini kan kalau kemarin itu di fandom lagi banyak perdebatan kayak pantun atau apapun itu kan. Kayak itu ngeganggu over atau apa. Ya, ini sekali lagi mungkin orang bisa berbeda sama gue ya. Kalau gue sih terserah. Kayak ya untuk gue sih selama lu ya happy ngelakuin itu terserah, tapi gini, mungkin ada batasannya kayak ya jangan ngerugiin orang lah. Contoh misalnya kayak kalau lu udah tahu nih misalnya kayak udah rekaman istilahnya teaternya udah ketunda lama nih gara-gara kebanyakan pantun. Lu masih kayak pantun aja itu kan kayak lu ngeganggu event off air itu sendiri kan. Nah, kayak gitulah. Ya atau nanti tadi kan misalnya tuh ngerugiin orang juga kan. Jadi mungkin batasan itulah kayak lu karena kalau ngerugiin orang tuh juga gak ada untungnya juga buat lu. Tapi soalnya gini, kalau kita patokannya ini kita diskusi ya. Iya. Kalau kita patokannya senang-senang, happy gitu ya. Ya udah yang penting lu seneng gitu. Iya. Ya gue seneng kalau gue berhasil ngeluarin pantun gitu, maksudnya kalau gue menyampaikan perasaan gue tuh gue seneng. Mungkin justifikasinya kan orang itu. Benar, nah justru itu maksudnya mungkin perlu lihat momen juga lah. Kalau misalnya di show itu kayak emang gak ada yang pantun sama sekali dan lu kayak ya udahlah kayaknya gue satu pantun gak ganggu ya udah. Tapi kalau kayak udah kebanyakan kayak ya ngapain? Tapi nggak bisa juga Bang Ranggi. Apa? Pasti kan ada 5 sampai 10 orang yang pantun gue lebih bagus dari pantun lu. Mungkin ya. Ya. Jadi pantun gue yang harus naik kali ini. Bisa kan? Bisa. Dia juga enggak lah, bagus sama pantun gue lah. Itu tadi kan? Iya. Ya. Emang kita gini, kalau ya berdasarkan pengalaman gua ketika saat dulu lu tidak akan pernah tahu mana yang benar mana yang enggak. Iya. Karena ya buat lu mengakomodir kebahagiaan lu sendiri aja itu udah susah. Paham. Iya. That's a challenge sebenarnya gitu. ya bisa jadi ya udah everything goes aja sebenarnya sih. Tapi opini lu nih. Ini lu sendiri ya? Iya. Gue mau nanya. Menurut lu pantun perlu ada apa enggak? Opini lu aja. Kalau menurut gua ya. Ya sebenarnya sih kalau gua ngelihatnya perlu. Iya. Oh. Ya itu ngeberin warna di tiap show aja. Ya udah kalau kayak gitu. Oke. Ya enggak berarti kalau kayak gitu kita nggak bisa salahin juga kalau MC bisa kadang kelamaan gara-gara pantun. Benar. Gitu. Ya tadi karena kalau gue sih ngelihatnya kalau prinsip gue tadi gue kan orangnya menganut salah satu value gue freedom juga ya. Jadi untuk gue kayak selama lu happy ngelakuin itu ya udah. Tapi tadi ya mungkin emang agak susah ya ketika lu menakar kayak apakah freedom gue ngerugin orang atau enggak itu ya kembali ke masing-masing aja kalau gue sih. Iya. Tapi untuk gue selama itu tidak ngerugin orang to some extent ya lakuin aja apa yang lo suka. Iya. Udah, gue nanya itu aja kalau gue. Kan sebagai orang yang masih aktif ke teater, ya kan. Kita mah bodo amat ya orang gue kagak denger tuh pantun. Iya. Itu udah ngaidol yang benar versi kita ya. Ya, versi kita. Iya. Versi kita. Dengan Nah, sekarang, cerita-cerita yang dulunya gimana. Sekarang kita lihat tanya nih. warga fandom nih. Waktunya bacain fan letter. Sedap. Idol Anda. Bukan. Ini kan istilah. Ini surat dari fans idolnya maksudnya ya. Yang dititip ke kita. Kita cuma tempat penitipan doang. Penitipan gift. Beneran dikasih nggak tuh? Ya.
Dari siapa? Coba hashtag apa sih? Suara fandom, idol yang benar. Nih, gue baca satu dulu kali ya. Boleh, Ya. lo duluan deh. Dari saudara Eki. Wah, Eki. Eki. Oke. Jadi kalau menurut Eki, ngidol yang benar tuh kayak gimana adalah kayak gua. Support tulus. Siap. Sedap. Ya, kita tahu Bung Eki ini emang paling support tulus. Ya, Iya. kita tahu lah Bung Eki. Dari dulu juga gue juga Iya. tidak meragukan kredibilitasnya Ya, Eki. kita ya. tahu rekam jejaknya lah Bung Eki lah. udah lama banget Eki. Ada dari ini nih. Futari Saison ya. Oh ya. Mau cara apapun semua bener. Mau super serius, mau casual, mau main hati, mau support tulus. Cuma 2 poin yang penting yang harus dipegang. 1, jangan merugikan orang lain. 2, manage your expectation. Nih saya ikuti 2 itu happy. Ini mirip gue berarti nih. Apa bedanya dia ada manage expectation juga. Ya, Manage your Kayak expectation. serah lo mau ngapain dah. ya. Mau main hati silakan ya. Main hati. Serah. Tapi manage your expectation. Sesuatu yang sebenarnya kontradiktif. Orang kalau udah main hati, ekspektasi sih bisa lo kendalikan. Ya, Jangankan ke idol, Iya. ke orang biasa aja Iya. lo belum tentu bisa. Apalagi. sebenarnya sih kalau dari pengalaman gue sangat mungkin ya, tapi itu easier said than done sih memang ya. Ya. Oh ya. Ngomongnya gampang ya. Prakteknya mejret. Casual. Sebenarnya sih gini, apa Bener kan? Enggak usah main hati. sebenarnya gini, Lu apa dibilang rapi aja berapa hari tuh efeknya. Kepikiran. enggak, tapi gini, nah makanya kenapa ini mungkin sedikit dari gue, tapi Ya. gue akan terlalu dalam tentang ini. Ya. Makanya kenapa ada teman gue tuh yang sempat ngebahas di awal gue ngidol bahwa ini tuh parasocial relations. Oke. Jadi sosial tuh apa tuh? Oke. Ribet hubungan nih, imajiner. Oh. Imagine. Ya, Jadi- itu lebih kata lebih simpelnya ya. Ya, hubungan imajiner kayak. Nah, itu tuh itu jadi istilahnya salah satu kompas gue juga. Oke. Dalam arti mau misalnya kayak wah gua segeser apapun gitu. Nah, gue ingat bahwa ini tuh hubungan imajiner. Nah, jadi sebenarnya kayak tadi kalau dengan dengan gue ingat bahwa ini tuh adalah hubungan imajiner tuh gue tuh jadi kayak ya udah ada semacam kayak tembok yang pada akhirnya ngebatasin gue sendiri. Jadi makanya kenapa dari awal gue ngidol sampai sekarang tuh gue kayak ya udah. Nah, jadi sebenarnya kayak tadi kalau dari gue ini mungkin kapan-kapan bisa dibahas lebih dalam, tapi mungkin salah satunya itu kayak lu mengingat bahwa ini parasocial relations. Oke. Iya, Hubungan imajiner. Hubungan imajiner atau ya. relationship Ya, kayak gitulah. Namun Bang Rangge, gimana kalau tiba-tiba tweet lu di like Enggak. sama Kalau sekarang kan di IG bisa private. Oh, iya. Enggak maksudnya kepencet sama Vioni gitu misalnya. Cet. Dan dia nggak ngeh itu kepencet gitu. Apakah Ya kan, pasal imajinasi. tersebut masih berlaku? Imajinasi tuh kita tahu ini orang nggak bakal nge-like. Iya, Iya bener. kan? Iya kan? Namun nggak usah deh. Story lu disin oleh itu kan orang nggak tahu ya, yang tahu lu doang kan. Disin oleh Ces. Nah, Vioni Alveria Tantri. ya misal. Gini, gue gak bakal nyebut apakah sama Vioni atau siapapun itu ya. Iya. Cuma gue cuma mau bilang kayak gue Nangga Widikda, hal kayak gitu udah biasa. Ya, ini Sabda Rage. Sabda Rage sangat sombong hari ini. Gila. Dia ngomong gitu depan gua. In your face. Ini nggak apa-apa. Buat kali ini nggak apa-apa. Sabda Rage kali Sabda ini Rage. nggak terlalu bijaksana, tapi Sombong aja. ya. Lanjut. Lanjut, ayo. Siapa Ge? Siapa lagi Oke, nih? Oke, mungkin dari ini agak panjang sebenarnya sih ya. Oh, ini yang panjang banget ya. Ini ada notes nih. Menurut gue pribadi Bang Rangge, sorry ini dari Papoy. Papoy. Kayak menurut gue pribadi Bang Rangge, merujuk dari tweet Sanju yang gue cantumin di bawah, ngidol yang menurut gue bener dan masih gue jalan sampai sekarang adalah ngidol yang Kausius. Bodoh. Berhati-hati. Mau dari segi Gua keuangan. kira pasangan. nama-nama Yunani ya. Oh bukan, Kausius Bukan, nih, ya? bukan. Waspada berarti.
jatuhnya. Waspada. Oke. Dia juga bilang, perasaan juga harus lebih ditakar, kalau berlebih ntar baper. Wah. Baper. Gampang. Baper. Semua ini kayaknya harus jadi topik sendiri deh, baper nih. Iya. Oh iya benar benar. Kapan-kapan Benar, nih, benar, baper benar, ini benar. kayak perlu jadi topik nih. Bisa. Nah, bilang kalau gak kausius dan ditarik sebab akibat kan bisa berujung ke tindak kriminal yang mungkin Bang Erga jauh lebih paham daripada gua kayak. Oke. Kriminal agak jauh sih, tapi Iya, ya udahlah. iya. Gua gak tahu lu mau Mungkin ngapain. maksudnya tadi nguntit. Oh iya, Ya, bisa kriminal banget. stalking Bisa gitu-gitu banget. Iya. maksudnya. Kalau Kalau- ekstrim gitu kan. Ah. Iya, moga-moga sih gak akan pernah terjadi. Gak akan tapi pernah ya. kejadian ya, moga-moga ya. Amin. Nah itu juga dia bilang selain itu ngidol yang benar seharusnya bisa membangun komunitas yang sehat, kreatif, suportif, menemukan dan menjalin relasi dengan sesama fans. Ya oke lah. Ya dan terakhir harus bisa menemukan kesenangan di dalamnya tanpa mengusik kesenangan orang lain. Nah, Ya, oke. poinnya intinya mirip-mirip ya masih ya. Ya dan terakhir dia bilang selama kita menaati aturan-aturan yang berlaku, kita bebas untuk bersenang-senang di dalamnya dong. Ya iya. Oh iya, Iya. Iya benar, gue setuju. peraturan yang Nah, berlaku. sebenarnya ini apa fan letter seperti dari Papoy kayak gini nih yang kita harapkan ya, opininya panjang. Oh iya bagus nih. Ntar Iya. semua, ntar semua nulisnya panjang. Nggak apa-apa dong kan Iya, fan kan? letter. Suara. Yang susah durasi kita, tentunya. Lu ngeditnya pusing dong. Iya. Iya. Ada lagi Yusuf. Oh ya Austin ya. Ya, in shortnya dia bilang datang gesrek pulang repeat. Ya. Ngidol harus happy, baper dikit gak apa-apa, nggak ngerugin orang lain. Kalau apa ini? Setip atau Marcel itu bonus. Oh, ngawinin member. Oh iya. Steve. Ini Menikahi. Ini sakurasi ya. Iya, pemegang One Piece pertama. Ya. Iya. Peace. Iya, ngidol harus happy, baper dikit nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Oke, ya, ini itu gua yang lanjut susah ya. tuh. Ya. Dari Calvin, bendera Afrika. Oke. Ngidol yang benar adalah have fun aja, nggak perlu cari waro. Nggak perlu. Masa sih? Nggak perlu maksa buat ikut setiap event JKT. Oke. Apalagi sampai ngutang. Wah. Nih, harus di bold ya. Apalagi sampai ngutang. Ngutang. Iya. Yang ujung-ujungnya ngerugiin diri sendiri. Nah, Ya. Ngutang untuk ngidol. Ya, ini tapi penting nih. Kalau tadi kan orang bahas ngerugiin orang lain kan. Ya. Nah, ini poin penting juga. Nah. Nggak ngerugiin diri sendiri. Diri sendiri. itu tadi yang gue bahas yang soal muti tadi. Ketika lu dipandang jadi orang yang menjijikan itu kan ngerugiin diri lu sendiri juga ya. Bener. Kayak makanya lu bilang itu what the hell are you doing gitu. Iya. Ngutang untuk ngidol. Hindarilah. Hindarilah. Nggak perlu cari waro tapi. Nggak perlu. Nggak Gimana? perlu cari waro. Ya, bisa dong kalau layar kaca nggak perlu cari waro. Oh iya. Benar. Berarti nggak nonton ke ini ya, se-event Iya, nggak atau usah. ke teater. Nggak Nggak perlu cari waro. Nggak perlu Ya. nge-give. Nggak perlu nge-give. Nggak perlu apa tuh namanya yang kirim-kirim tower tuh. Oh, Ya. apa showroom. Showroom. Nggak perlu reply tweet dong. Itu sebenarnya bisa diartiin dua. Satu Gimana? sisi yang kayak tadi. Satu Ah. sisi lagi nggak perlu cari waro ya karena udah kelebihan waro. Oh. Sudah mual dengan waro. Udah kenyang. Udah kenyang. Udah kayak Nggak. Nggak perlu cari waro nih maksudnya. Iya, gue paham. Nggak. Ini diskusi. Tapi ini Rangga lagi sombong sekali ya. Bangsat emang. Ini gara-gara menang Verif nih. Udah siap-siap. Menang verif sekali doang. Ini udah kelebihan waro itu berarti kan dia ada di fase dia mencari. Iya juga. Iya dong, untuk dapat lebih lu awalnya apa dulu? Nyari dulu kan? Iya juga ya. Iya. Berarti ada fase dia nyari ya? Ada fase Oh iya. Berarti kelebihan tuh passive income. Pasif income. Bisnis lu udah muter aja ya duitnya. Lu udah menemukan cara sistematis Iya. untuk waro datang ke lu semua. Tuh. Bener. Passive income waro. Pasif tuh. income waro. Kita tahu. Suatu hari kita bahas. Iya. Satu hari kita Ada nggak orang yang waronya tuh udah pasif income? Ada lagi kan nih ya? Ini ada lagi nih apa dari Franz Marcio 71. Iya. Apa menurut dia ngidol benar tuh bersenang-senang, oke. Ya. Jangan ngutang nyuri duit buat memenuhi kebutuhan ngidol, setuju. Nah, ang ueng ya. Jangan follow akun tubir. Ya. Nah, ini terserah lah. Apa kadang-kadang menarik soalnya. Jangan naikin isu tubir. Apalagi yang sumbernya gak jelas. Oke. Nah, naikin boleh lah. Ya. Sama yang tadi penting, jangan merugikan orang lain. Oke. Akun tubir dan isu tubir ya berarti Iya, yang iya. membedakan ya. Yang membedakan. Bagaimana Pak Rangge?
Ya gue sih Akun tubir, isu tubir. Tapi seru ya. Seru. Gue sih jujur seru ya. itu Oke. bumbunya. Iya. Spicy. Memang bumbu. Iya. Tapi kalau gua tanya dari sisi hukum, menurut lo gimana? Gini, Ini masuk ke ranah doxing nggak? tergantung tubir ya. Kalau Oke, lu bicara oke. tubir yang kayak ada beberapa skandal kemarin sangat bisa masuk. Oke. Makanya jadi ini sangat tergantung, kan setiap tubir tuh beda ya. Oke. Nah, Tapi gini, kalau gue sih udah pada tahap biasa karena kan di fandom kita kan kayak hampir tiap hari malah tiap minggu pasti ada topik tubir kan, bahwa ada yang bahkan ada yang ngebuat rekap tubir juga nih. Ada Rekap akun tuh tubir. kayak ada akun namanya Rebornian 48, Istilah Kakak itu kan sering buat rekap tubir. Saking banyaknya tubir. Oke. Jadi kayak ya udah akhirnya tubir udah kayak ya live with it aja. Tubir. Ya nikmatin aja udah. Tubir yang menurut lo ini poin yang cuma ditambah-tambahin doang nih. Itu apa? Belakangan ini deh. Belakangan ini ya. Tubir yang ini apa sih gitu. Lo sampai gitu. Wah, Apa? tunggu dulu. Apa ada nggak? Nanti deh itu nanti. Ya. Apa? Ada, cuma Nanti. main aman. nanti dulu nanti. Susah nih. Apa, jangan sekarang. Jangan. sekarang. Wah. Karena dia Jangan- lagi ferry. Jangan sekarang. ya. Takut balai. Gini. Kalau misalnya gua ngejawab itu kan gua harus ngatain beberapa orang kan. Enggak, tapi ini tubir tanpa bermaksud ngatain siapa sumbernya apa gimana ya, tapi ini tubir kayak ini apa banget sih gitu. Ya sebenarnya sih ya Ngapain ada- diributin, ngapain gitu. Sebenarnya pasti ada. Ah, Bukan pasti sih, ya sering. ah. Tapi tadi apa kan berhubung gue lagi very positive vibe dulu lah. Apa jangan menumpuk karma buruk. Iya. Oke. Lanjut ya, lanjut. Iya. Nih gue dari Isra Kakak nih yang lu bilang tadi, ini salah satu perekap tubir nih. rekap tubir. Ini jawabannya kalau kata dia. Oke. Dia screenshot tweetnya Rangge di highlight ngidol yang bener kaya. Oke. Ya actually gak salah-salah juga. Lu harus tajir. Wah, Kaya, ngidol yang bener kaya. Kaya. Gak salah dan gak bener, ya enggak sih, apa ini tergantung perspektif sih. Tapi let's just say kalau lu kaya ya banyak hal yang bisa lu lakuin sih memang. iya. Bener. Benar. Lu bisa Bener. bisa ngapain? Ya, Tapi emang sekarang bisa dibeli segitunya. Bukan, maksudnya apa, kalau at least kalau lu kaya, ketika lu kayak beli VC gitu kan. Iya. VC kan apa? Nggak lu- mikir kan? Iya, kayak Nggak VC kan mikir. lu keluar misalnya kayak satu sesi kan maksimal 5 tiket. 5 tiket tuh 0.000. Hmm. Nah, kalau mungkin kalau lagi berpas-pasan kan kayak anjir gue perlu 600.000, apalagi kalau misalnya lu pengen beli 2 sesi 1,2 kan kayak anjir 1,2 juta. Misalnya kan kayak Iya. lu akan bisa jadi uring-uringan juga. Iya. Cuma kalau lu kayak udah di posisi yang kayak ya lah 1,2 atau 1,8 atau 5 juta kayak Kalau kaya satu sesi sold outin semua tuh kayak dulu. VC gak bisa. Oh, VC nggak bisa? Iya. Kalau handshake kan dulu bisa tuh. Kalau handshake dulu bisa, kalau VC gak bisa. Nggak bisa. Ada Dibatasin maksimum. 5 tiket Oh, satu oke. sesi. Satu sesi 5 tiket. Oh, setiap kali yang bersangkutan video call gitu ya? Setiap sesinya. Jadi kan misalnya kayak Oke. besok tuh Vioni sama Marsha masing-masing ada 3 sesi. Oke. Nah, berarti kalau misalnya Dia bisa ngeborong 15 tiket. 15 total. Yes. Dipecah 3 berarti ya? Yes. Oke. Iya. Tapi kalau menurut gue ya, ketika lu kaya, ekspektasi lu pasti akan bertambah. Berubah dan sesuai levelnya. Sesuai level. Ketika kamu kaya, Dan kamu lu- tidak lagi ingin nge-give secara tulus. Kamu pasti ingin nge-give demi untuk ya. gue beneran no comment yang ini. Gue beneran no comment. Seperti kata-kata Shanks, kita claim One Piece. tapi itu real. Iya Ketika kan? lu kaya, Iya, bukan iya. berarti semuanya bisa langsung happy. Iya benar. Di semua sisi kehidupan deh gitu. Ini kita spesifik bahas ngidol. Ketika lu kaya, lu sold outin handshake, lu Ya. bayar semuanya. Tapi ketika lu tidak mendapatkan Nah, apa yang lu ekspektasikan nih sekali Ah, lagi ya, bukan keinginan ya. Iya. Yang lu ekspektasikan, lu akan semakin dark side. dark side. Jadi Padahal aku sudah kaya. Gitu. Gini, JKT itu Kenapa? sebenarnya punya pembatas di situ sih. Dalam arti, jadi ada aturan gift tuh maksimal 1 juta. Oke. Jadi dalam arti sekaya-kayanya lu gak bisa nge-give iPhone atau nah, kalau nge-give tawarin terus itu kan showroom beda. Tapi kalau lu nge-give ngasih barang, lu gak bisa nge-give barang-barang yang kayak di atas sepatu, Air Jordan gitu-gitu. Iya. Oh. At least di depan. Ya, kalau di belakang kita nggak usah bahas lah ya. Kalau dititip. Tapi maksudnya peraturan itu kan sebenarnya kayak untuk ngebatasin juga kan. Betul. Oh, sebenarnya untuk ngebatasin apa tadinya? Tak, maksudnya give cuma 1 juta maksimal gitu. Sebenarnya apa sih tujuan membatasi apa gitu?
Ya mungkin tuh kayak ngebatasin kayak jangan Nggak usah ngimba-ngimba banget gitu. Gimana? ya entahlah apa. Gua udah punya bayangan sebenarnya tujuannya untuk apa, tapi itu biarkan kalau suatu saat kita ngundang apa orang dalam aja deh. Oke. Siapa tahu kan suatu saat kita ngundang orang dalam kan untuk ngejelasin kan Ya, urusan untuk apa. kenapa kan, kayak- dibatesin Yes. segini gitu ya? Ya. Ya, Ya, kita ya, undang barang- orang dalam nanti. Wah, ya Gampang boleh. lah. Boleh, boleh. Bisa lah. Gue masih penasaran soal itu kayak 1 juta gitu kan, 1 juta ya bener ya? Iya. Oh. Kayak 1 juta tuh palingan pernak-pernik kan jatuhnya kan. Barang Ya, pakai pun nggak variannya nggak banyak. Bicara Ya. kayak Kalau kaos. dulu tuh boleh nge-gift mobil ya nih BTW. Iya, iya. Pernah terjadi kan? Oh pernah ya? Oh yang nge-gift mobil ya? Oh iya. Itu seingat gue pas udah Official, udah jadi ex-member gak sih? Bukan ya? Bukan. Yang Bukan yang setelah jadi ex-member, yang pas jadi member. Yang pas jadi member siapa? Tahu gua gua sebut namanya. Sebut aja. Si kalau nggak salah, yang di gift Mobil. siapa ya? Setahu gue ya, Iya. gua lupa deh. Siapa ya? Nanti kita coba klarifikasi deh. Oke. Ya. Ya udah ini cut kali ya. Nggak usah, sensor aja. Oh iya benar-benar sensor aja. Iya. Nge-gift mobil. Di mobil. Ya mungkin Luar itulah biasa. apa. Mungkin gini, bisa jadi kalau berteori aja ya. Ya. Ya mungkin gift-gift kayak gitu mungkin bisa menimbulkan keributan lah di fandom kan. Kecemburuan. Atau gimana? Cemburuan mungkin, tapi keributan dalam arti kayak apa? Kenapa harus ribut? Itu kan duit dia. Kalau cemburu, gue bisa sedikit, hati soalnya kan, nggak bisa dikendalikan. Ribut karena cemburu. Ribut Ya, karena mungkin cemburu ribut berarti. juga mungkin ya. Tapi make sense itu kan. Ini nebak-nebak aja. Ya, berarti intinya cemburu lah ya. Cemburu Bang Dik. Cemburu tuh karena apa? Karena merasa memiliki.